Contoh lain ya. Contoh lain. Oke, saya ambil contoh yang ini. Buat fungsi rekursif untuk menghitung nilai A kali B atau perkalian. Jadi Anda diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk menghitung perkalian. Nah, Anda mungkin kesulitan ya pertama kali untuk mencari rekursifnya ya. Misalnya, bagaimana cara mengubah? Misalnya 7 kali 9. Bagaimana membuat fungsi rekursifnya? Nah, sebelum masuk ke sana, kita coba memahami dulu ya arti perkalian. Jadi A kali B itu sebenarnya B plus B plus seterusnya B sebanyak A kali. Ya kan? Itu pengertian perkalian. Contoh, 5 kali 8. 5 kali 8. Jadi 8-nya itu kan ada 5 kali ya. Jadi sebenarnya 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Nah itu maknanya ya. 5 kali 8. Jadi 8-nya ada 5 kali ya. 3 kali 7. Artinya 7-nya ada 3 kali. 7 plus 7 plus 7. Seperti ini. Ya. Nah, itu makna dari perkalian. 5 kali 8. 8-nya ada 5 kali. 3 kali 7. 7-nya ada 3 kali. Anda minum obat 3 kali 1 butir sehari. Artinya apa? 3 kali minum masing-masing 1 butir. Seperti itu artinya. Ya. Kemudian untuk perkalian, kapan kita bisa tahu jawabannya? Secara langsung atau base case-nya. Misalnya 19 kali 31. Berapa hasilnya? Kita kan nggak tahu ya. 19 kali 31. Nggak tahu kita hasilnya. 19 kali 17. Berapa hasilnya? Nggak tahu. Ya. Bagaimana kita bisa, atau apakah kasus di mana, bagaimana kasus perkalian yang kita langsung tahu jawabannya? Ya ini sebenarnya. 1 kali 31. Berapa hasilnya? 31. Nah ini adalah base case-nya. Base case-nya itu kalau bilangan pertama adalah 1. Dikalikan berapapun kita langsung tahu jawabannya. Ya. 1 kali 2017. 2017-nya ada 1 kali. 1 kali 1926. Hasilnya sama. 1926 ya. Nah, sehingga kalau dalam kasus perkalian ini base case-nya misal kita mencari A kali B ya. Untuk base case-nya kapan? Kalau A sama dengan 1. Berapapun nilai B kalau A-nya 1, kita langsung tahu jawabannya ya. 1 kali 1.452.312 sama gampang. Itu adalah base case-nya ya. Kemudian kita mencari recursion case-nya. Recursion case-nya. Bagaimana recursion case-nya? Nah, kita kembali lagi ke maknanya perkalian.
5 kali 6 itu 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 sebanyak 5 kali ya. Nah, sekarang misalnya ini kita kurung gini. Terus kita nyatakan dalam perkalian. Ya. Berapa ini? Artinya ini kan 4 kali 6 karena 6-nya ada 4. Sehingga 5 kali 6 itu bisa kita tulis lagi menjadi 4 kali 6 seperti ini. Ya. Misalnya 6 kali 9 bisa kita tulis menjadi 6 plus 9 plus 5 kali 9. Ya, jadi ini adalah recursion case-nya. Sehingga untuk recursion case-nya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Case-nya gimana? A kali B sama dengan B tambah A min 1 kali B. Ya. 5 kali 9 sama dengan 9 plus 4 kali 9. Seperti itu. Nah, ini adalah recursion case-nya. Kemudian harus kita cek apakah dengan menerapkan recursion case berkali-kali kita akan sampai ke base case. Ya, contoh 4 kali 5. 4 kali 5 kali 5 sama dengan 5 plus berapa? 3 kali 4. Nah, 3 kali 4. 3 kali 5. Kemudian 3 kali 5. Kan bisa dipecah lagi. 5 kalikan 2 kali 5. 2 kali 5. 1 kalikan 5 plus 1 kali 5. Ternyata kalau diterapkan berulang-ulang, maka yang ini ya lama-lama akan berubah menjadi 1 kali B. Ya, kalau diterapkan berulang-ulang. Sehingga memenuhi syarat ketiga ya. Jadi menerapkan recursion case berkali-kali akan sampai pada base case. Nah, sehingga ini adalah kasus yang bisa diselesaikan menggunakan rekursi ya. Nah, kita akan menuliskan codingnya ya dalam bentuk pseudocode untuk fungsi kali ya, fungsi kali. Pseudocode itu nanti bisa Anda translate menjadi bahasa apapun. Jadi pseudocode itu cara menuliskan kode program yang dalam bentuk umum, ya tidak terikat dalam bahasa apapun. Yang penting logikanya jelas, setelah jadi bisa Anda konversi ke bahasa apapun. Ya, bisa Java, bisa Python. Nah, pertama-tama kita nuliskan namanya dulu ya, misalnya nama algoritmanya adalah algoritma kali. Seperti ini. Algoritma kali. Ya, ini. Ya. Algoritma itu kalau Java ya metode itu ya. Misalnya metode kali, seperti itu konversinya ya. Metode kali. Nah, kali ini menerima 2 input yaitu A dan B. Ya. Algoritma kali ini
ya untuk menghitung nilai A kali B ya. Jadi misalnya A-nya 4 kali 5 lah. Nah, kita manggilnya apa? Kali 4,5 ya. Ini menjadi A, ini menjadi B ya. Seperti itu. Inputnya integer positif A dan B ya. Di sini A-nya 4, B-nya 5 sebagai contoh. Ya. Outputnya nilai A kali B. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan bagian base case-nya. Base case-nya ialah kasus di mana kasus perkalian di mana kita langsung tahu jawabannya. Nah, dari slide sebelumnya, base case-nya itu kalau A-nya 1. Ya, kita tuliskan ya. If A sama dengan 1, if A sama dengan 1, return, seperti ini cara nulisnya. Return, kalau A-nya 1, berapa hasil perkaliannya? 1 kali 5. Ya, jelas 5 ya. Jadi kalau A-nya sama dengan 1, hasilnya pasti B atau return B. Seperti ini. Ya. Nah, saya sudah jelas ya. Base case. Kemudian recursion case. Recursion case. Perkalian itu diubah menjadi perkalian bentuk lain tapi lebih sederhana. Ya. 4 kali 5 itu kan sama dengan 4 ditambah, maaf, 5 ditambah 4 kurangi 1 kali 5, kan seperti itu. Kalau berdasarkan slide yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk AB, A kali B itu sama dengan B ditambah A min 1 kalikan B. Kita masukkan ke recursion case ya. Else return, B-nya tetap ini ya. B-nya di sini, plusnya sama. Nah, sekarang kita menghitung A min 1 kali B. Bagaimana caranya? Ya, kita panggil function untuk menghitung kali. Dan ternyata untuk menghitung kali, ya dirinya sendiri. Kan ini ya. Nah, sehingga yang kita panggil adalah kali. Dia memanggil dirinya sendiri. Ya, tapi ingat parameternya berbeda ya. Kalau yang awalnya kita menghitung A kali B, di sini kita menghitung A min 1 kali B, sehingga parameternya di sini A min 1, di sini B. Ya, saya harap Anda paham ya, bagaimana cara menuliskan algoritma. Ini algoritma rekursif ya. Kalau kesulitan, Anda harus mau latihan. Ya, harus mau latihan.